Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pengertian sumber daya alam dengan anggota kelompok Muhammad Irfan Daru Rama, Ulia Meli Sintania, saya sendiri, Muhammad Reza Dinata, dan yang terakhir Rista Jayanti Kusuma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian sumber daya alam itu sendiri. Kemudian, pengertian sumber daya alam pertanian yang akan disampaikan oleh Muhammad Reza Dinata, pengertian sumber daya alam perikanan yang akan disampaikan oleh Muhammad Irfan Daru Rama, pengertian sumber daya alam pertambangan yang akan disampaikan oleh Rista Jayanti Kusuma. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau yang biasa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, dan berbagai jenis logam, air, dan tanah. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya mengenai pengertian sumber daya alam pertanian. Pengenalan sumber daya alam pertanian. Pada sumber daya alam pertanian di Indonesia terbagi menjadi 3 tempat, yaitu sawah, ladang, dan tegalan. Pembagian ini dilihat berdasarkan lahan basah dan lahan keringnya. 1. Sawah. Sawah adalah jenis tempat menanam yang membutuhkan banyak air dalam proses menanamnya. Sawah memiliki banyak jenis, yaitu sawah tada hujan, sawah irigasi, dan sawah lebak. 1. Sawah tada hujan adalah sawah yang memanfaatkan musim hujan sebagai masa tanam. Sawah ini diairi oleh hujan, sehingga hanya dapat dipakai pada saat musim hujan. Saat musim kemarau, sawah ini biasanya digunakan sebagai ladang jagung. 2. Sawah irigasi adalah sawah yang memanfaatkan saluran irigasi untuk mengairi sawah. Sawah irigasi tidak membutuhkan musim karena dapat diairi oleh sewaktu-waktu. Sawah irigasi adalah sawah yang paling umum yang ada di Indonesia. 3. Sawah lebak adalah sawah yang memanfaatkan luapan air sungai untuk mengairi sawah. Sawah ini juga hanya dapat dipakai saat musim hujan. Sawah ini biasanya berada di sekitar sungai. 2. Ladang. Ladang adalah salah satu sistem pertanian. Berbeda dengan sawah dan ladang, memanfaatkan tanah kering sebagai media tanam. Sawah tada hujan dan sawah lebak saat tidak dipakai akan beralih fungsi sebagai ladang. Jika pengolahan ladang salah, maka tanah akan menjadi tidak subur. Jika tanah menjadi tidak subur, maka ladang akan dipindah dengan membuka ladang baru. Hal ini adalah salah satu alasan terjadinya penggundulan hutan. Penggundulan hutan adalah salah satu alasan tercemarnya air dan tanah. Memakai ladang dengan cara yang benar adalah dengan mengurangi pemakaian bahan kimia dan lebih banyak memakai pupuk kompos atau pupuk kandang. 3. Tegalan. Tegalan adalah ladang yang telah menetap. Perbedaan dengan ladang adalah tegalan biasanya ditanami oleh tanaman musiman. Selain itu, tegalan sangat tergantung dengan musim hujan, sehingga dapat dipakai saat musim hujan. Tegalan tidak dapat diairi dengan memakai sistem irigasi, karena bentuknya yang tidak rata. Hasil sumber daya alam pertanian oleh bidang pertanian adalah padi, jagung, kedelai, kacang, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan sumber daya alam perikanan, jenis perikanan dan persebarannya di Indonesia. Secara umum, jenis perikanan dan persebarannya dapat kita golongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada perikanan pantai. Perikanan jenis ini dilakukan pada daerah kurang dari 60 mil dari bibir pantai. Biasanya pemanfaatan sumber daya jenis perikanan ini dilakukan oleh para nelayan tradisional dengan menggunakan perahu motor ukuran kecil atau perahu dayung. Jenis ikan yang sering ditangkap antara lain ada ikan kembung, ikan teri, ikan petek, ikan lemuru, dan beberapa jenis moluska seperti cumi dan ubur-ubur.
Selanjutnya yang kedua ada perikanan laut dalam. Perikanan laut dalam merupakan jenis penangkapan ikan yang dilakukan di samudra atau di laut lepas. Biasanya yang melakukan pemanfaatan dan pengelolaan perikanan jenis ini dilakukan oleh nelayan modern atau perusahaan perikanan besar yang tentunya menggunakan peralatan canggih. Yang ketiga, ada perikanan darat. Selain perikanan laut, di Indonesia juga mengenal perikanan darat yang dilakukan di air tawar dan air payau. Pengelolaan dan pembudidayaan ikan biasanya dilakukan di daerah sungai, danau, empang atau kolam, sawah, dan bendungan. Jenis hasil budidayanya sangat beragam, seperti udang, lobster, ikan lele, ikan nila, ikan gurame, ikan bawal, belut, dan lain-lain. Baik, kali ini saya akan membahas pengenalan sumber daya alam pertambangan. Adapun sumber daya tambang di Indonesia yang masih ada hingga saat ini diantaranya adalah yang pertama, minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi merupakan contoh sumber daya alam yang saat ini keberadaannya semakin sulit ditemukan dan tidak dapat diperbarui. Hal ini karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang cukup lama. Adapun wilayah Indonesia yang dijadikan sebagai tambang minyak bumi antara lain adalah Lok Sumawe, Muara Enim, Majalengka, Cilacap, Amuntai, dan Sorong. Yang kedua yaitu batu bara. Batu bara merupakan hasil tambang yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar utama dalam pembangkit listrik tenaga uap, perindustrian, serta peleburan biji logam. Adapun wilayah yang menghasilkan tambang batu bara antara lain adalah Tanjung Enim, Sungai Berau, dan Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu biji timah. Biji timah merupakan hasil dari pelapukan batuan granit. Biasanya timah digunakan dalam pembuatan kaleng, pelapis besi, dan tub. Adapun wilayah Indonesia yang menghasilkan timah antara lain adalah Pulau Bangka, Daratan Riau, Pulau Karimun, dan Manggara yang terletak di Belitung. Yang keempat yaitu emas. Emas biasanya dimanfaatkan untuk dibuat perhiasan dan aksesoris. Adapun wilayah di Indonesia yang menghasilkan emas antara lain di Mauleboh Aceh, Bengkali Sumatera, Logas Riau, dan Cikotok Jawa Barat. Yang kelima yaitu tembaga. Tembaga adalah hasil tambang yang digunakan dalam bidang kelistrikan. Hal ini karena tembaga memiliki sifat penghantar listrik yang baik. Akan tetapi tembaga juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kuningan, pipa air, industri konstruksi, dan lain sebagainya. Adapun pertambangan tembaga ini berpusat di Papua. Akan tetapi ada beberapa daerah yang juga menghasilkan tambang tembaga seperti di Cikotok, Jawa Barat, dan Tirtamaya, Jawa Tengah. Kemudian yang keenam yaitu mangan. Mangan merupakan tambang yang berupa logam hitam yang biasanya digunakan dalam pembuatan batu baterai untuk campuran besa pada pembentukan baja. Keramik, dan lain sebagainya. Adapun wilayah Indonesia yang menghasilkan tambang mangan diantaranya Tasikmalaya, Kiripan, dan Martapura. Yang ketujuh yaitu nikel. Nikel merupakan logam yang memiliki warna putih sedikit kelabu, bahannya agak keras dan tidak cepat berkarat. Nikel ini juga dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam pembuatan uang logam. Yang kedelapan yaitu intan. Intan merupakan hasil tambang yang struktur batuannya paling keras. Dalam bidang pertambangan, intan biasanya digunakan untuk mata bor. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, saat ini intan dijadikan
sebagai batu permata karena keindahannya. Adapun daerah yang menghasilkan intan terbesar di Indonesia adalah Mertapura di Kalimantan. Yang kesembilan yaitu batu gamping. Batu gamping atau sering disebut sebagai batu kapur merupakan sumber daya tambah yang biasanya digunakan dalam industri bangunan. Biasanya batu gamping dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan semen. Adapun wilayah di Indonesia yang terdapat tambang batu kapur diantaranya di Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Selatan Bali, dan Irian Jaya Selatan. Yang ke-10 yaitu batu pualam. Batu pualam atau batuan marmer merupakan batuan yang berasal dari batuan kapur yang dibuat akibat suhu serta tekanan yang tinggi. Biasanya marmer ini digunakan dalam bahan pembuatan keramik serta dinding bangunan. Adapun wilayah Indonesia yang menghasilkan batu marmer diantaranya adalah Trenggalek, Tulungagung, serta Banjarnegara. Kemudian yang ke-11 itu bauksit. Batu bauksit merupakan salah satu biji aluminium. Adapun manfaat dari batu bauksit diantaranya adalah untuk pembuatan badan pesawat terbang, peralatan dapur, kapal, dan lain sebagainya. Adapun wilayah Indonesia yang menghasilkan tambang bauksit diantaranya Pulau Bintang dan Pulau Koyang. Kesimpulan dari materi kami adalah sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Indonesia terkenal akan hasil padinya yang luar biasa. Hal ini sempat membuat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras di seluruh Indonesia. Indonesia terdiri dari lautan sehingga hasil sumber daya perikanan pun akan sangat melimpah. Perlu dilakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam perikanan dengan baik, bijak, dan terstruktur agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan bisa dinikmati secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki wilayah lautan yang luas. Sumber daya tambang Indonesia tidak perlu diragukan lagi karena beberapa hasil tambang Indonesia ada yang diekspor ke luar negeri. Hal ini tentunya dapat meningkatkan nilai ekonomi Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.